Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kali ini kita ingin mempresentasikan tentang analisis brand awareness fashion masyarakat merek Uniqlo dengan mata kuliah yaitu manajemen pemasaran dengan dosen Bapak Faiz Yusuf SEMM. Untuk kelompok kita terdiri 5 orang dengan saya sendiri sebagai ketua yaitu Mila Milanda. Kemudian ada Mutiara Anggraini, ada Sylvia Oktaviani, ada Siti Hanani, dan ada Fatimah Wulan Simanjuntak. Latar belakang tentang Uniqlo yaitu fashion merupakan gaya pakaian yang populer di suatu budaya dan merupakan mode atau gaya pakaian yang menentukan penampilan seseorang saat ini. Mode sangat dekat dengan gaya hidup. Gaya hidup seseorang bisa diukur dari bagaimana cara orang berpakaian. Gaya hidup juga dapat menjadi indikator dan faktor penentu status sosial dan pekerjaan yang dilakukan. Ada kualitas tentang Uniqlo yang dimana konsumen selalu ingin mendapatkan harga yang berkualitas yang sesuai dengan harga yang dibayarnya. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan konsumen, yaitu dengan memberikan peluang untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan persepsi yang diharapkan, maka perusahaan penyedia produk harus memaksimalkan untuk memenuhi kepuasan konsumen dengan cara meminimalisir pengalaman yang kurang menyenangkan dalam konsumen pengkonsumsi produk. Dilanjut kepada strategi merek di era digital. Di era digital seperti saat ini, sangat memudahkan bagi pelaku bisnis beberapa strategi bisnis yang dapat disesuaikan. Di antaranya, 1. Manfaatkan kecanggihan teknologi. 2. Kekuatan sosial media. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Yang keempat, mobile friendly. Yang kelima, inovasi. Dan yang keenam, terakhir, berikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Sejarah Uniqlo. Uniqlo didirikan oleh seorang pengusaha Jepang bernama Tadashi Yanai pada tahun 1984. Tadashi Yanai membuka toko pertama Uniqlo dengan nama Unique Clothing Warehouse, Hiroshima, di Jepang. Namun pada tahun 1988, nama brand yang sebelumnya diputuskan menjadi Uniqlo berubah menjadi Uniqlo akibat kesalahan karyawan saat mendaftarkan nama brand dengan salah membaca C menjadi Q. Sebelum membuka brand fashion yang kini telah mendunia ini, Tadashi Yanai adalah seorang pewaris dari puluhan toko penjahit khusus pria pada tahun 1972. Ia mewarisi sekitar 22 toko penjahit khusus pria dari ayahnya. Namun setelah ia melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika, ia mendapatkan inspirasi untuk mengubah bisnis keluarganya menjadi bisnis pakaian casual. Setelah melihat potensi besar yang dimiliki oleh brand pakaian casual, Benetton and Gap, yang merupakan pemain yang cukup sukses dalam rantai pakaian casual. Tadashi Yanai beranggapan bahwa ia mampu menyamai kesuksesan dua brand fashion tersebut jika membukanya di Jepang. Saat ini, Uniqlo memiliki lebih dari 2.000 toko di 25 pasar dunia, termasuk Jepang, Australia, Belgia, Kanada, Cina, Denmark, Prancis, Jerman, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Belanda, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Di sini untuk metode penelitiannya kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode pengumpulan data, yaitu terdiri dari kuesioner dan dokumentasi. Untuk kuesioner di sini kami memiliki 100 responden. Selanjutnya ada metode analisis data, di mana metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan sumber data primer berupa kuesioner dan menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis. Selanjutnya adalah tinjauan umum. Riset pemasaran produk brand fashion Uniqlo dapat membantu mengidentifikasi untuk produk fashion casual Uniqlo yang berhasil menjadi salah satu merek pakaian yang paling banyak diincar di dunia, termasuk di Indonesia. Riset ini juga memberikan informasi seberapa besar pengaruh influencer marketing dan kualitas produk secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian di Uniqlo serta kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap produk. Melanjutkan data responden. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, usia. Dari usia 18 sampai 22 tahun, jumlahnya 80 persentase 80%. 23 sampai 27 tahun, jumlah ada 16 persentase 16%. 28 sampai 32 tahun, jumlah 1 persentase 1%. Dan lebih dari 32 tahun jumlahnya ada 3 persentase 3%. Total keseluruhan jumlah ada 100 dan persentase 100%. Yang kedua dari pekerjaan swasta jumlah ada 15 persentase 15%, wira swasta jumlah 5 persentase ada 5%, mahasiswa atau pelajar 80 persentase 80%, dan yang lainnya itu tidak ada. Total seluruhnya 100% dan persentase 100%. 3. Jenis kelamin. Jenis kelamin pria dan wanita. Pria jumlahnya ada 42, persentase 42%, wanita ada 58, persentase 58%, jumlah seluruhnya 100 dan persentase 100%. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, analisis berdasarkan profil data usia. Responden adalah pada usia 18 sampai 22 tahun 80%, 23 sampai 27 tahun ada 16%. Pada usia 28 sampai 32 tahun 3%, lebih dari 32 tahun 1%, dengan total keseluruhan persentase 100%, sehingga dapat dilihat bahwa segmen yang ingin dimasuki oleh Uniqlo ternyata sesuai dengan selera rentan usia anak muda, yaitu 18 sampai 22 tahun. Yang kedua, analisis berdasarkan pekerjaan. Terdapat responden yang merupakan karyawan swasta sebanyak 15 orang atau 15%. Wira swasta sebanyak 5 orang atau 5%, dan mahasiswa sebanyak 80 orang atau 80%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden belum bekerja atau mahasiswa dengan jumlah sebanyak 80%. Yang terakhir, analisis berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa responden pria sebanyak 42% dan responden wanita sebanyak 58%. Hal ini menunjukkan persebaran jenis kelamin konsumen Uniqlo cukup rata dan dapat digunakan untuk semua jenis kelamin, yaitu wanita maupun pria. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mutiara. Yang terakhir, pembahasan impulsive buying, tendensi terhadap impulsive buying. Konsumen dari Uniqlo merupakan konsumen yang memiliki kecenderungan impulsif yang tinggi, sehingga impulsive buying yang terjadi pada Uniqlo pun juga ikut meningkat. Yang kedua, shopping enjoyment, tendensi terhadap impulsive buying. Belanja sebagai kegiatan yang membangkitkan semangat, belanja sebagai kegiatan yang mengurangi stres, dan belanja sebagai perlakuan spesial pada diri. Yang ketiga, materialism terhadap impulsive buying. Memiliki produk yang diinginkan serta mampu meningkatkan rasa percaya diri dan memiliki produk yang diinginkan
membuat lebih menikmati hidup. Konsumen cenderung membeli produk-produk Uniqlo untuk meningkatkan status sosial dan memperkuat harga diri walaupun tidak diperlukan. Yang keempat, person situation terhadap impulsive buying. Tersedia waktu dan uang dapat membuka peluang bagi konsumen untuk lebih banyak mengelilingi toko retail dan melakukan impulsive buying. Yang kelima, store environment terhadap impulsive buying. Uniqlo telah berhasil membuat ambien dan juga suasana yang menyenangkan sehingga konsumen semakin tertarik untuk melihat-lihat sehingga membeli produk Uniqlo secara impulsif. Yang keenam, motivational activities by retailers terhadap impulsive buying. Promosi dan aktivitas sales Uniqlo dinilai menarik oleh pembeli-pembeli produk Uniqlo, berhasil membuat konsumen tertarik dan ingin membeli secara impulsif. Yang terakhir, produk attributes terhadap impulsive buying. Produk Uniqlo merupakan produk yang dipersiapkan konsumen sebagai produk yang memiliki harga yang murah dan juga memiliki kualitas yang sebanding dengan harga. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.